Pak. Ya, silakan Pak, langsung mengambil posisi ke atas. Dari Jakarta ke Balige. Jangan lupa makan durian. Duriannya manis dan enak dan murah juga. Hari ini kita sudah berhadapan, BRIN hadir karena dukungan Pak Lakon Sinaga. Tepuk tangan yang meriah buat Pak. Ya, baik. Terima kasih Koras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Dr. Wihatmoko Waskito Haji, Direktur Diseminasi dan Pengampatan Riset dan Inovasi Daerah dari BRIN. Yang kita hormati Bapak Dr. Sri Wahyono. Tadi saya pikir Ibu Sri gitu, ternyata Bapak gitu kan. Ini narasumber kita nanti yang akan menjelaskan tentang kompos kepada kita semua, pakarnya lah. Jadi nanti mungkin peserta ini juga ada pakar kompos juga ini Pak Sri nanti. Jadi bertukar ilmu. Ya, yang kita hormati dan kita banggakan seluruh peserta Hamu Amanami Nanami, nah adong di bagasan acara pada saat itu, dan juga teman-teman saya, ada tokoh masyarakat di sini, Pak Polmer Simanjuntak yang hadir, dan juga ini Pak Kamera Sembiring ini baru kemarin saya lihat di Zoom, ya sekarang baru bisa ketemu tatap muka dengan Pak Kamera Sembiring. Tadi ya, Pak. Siap Pak, jangan di ini ya Pak ya, saya orangnya kalem Pak. Tadi saya tanya Pak Wihatmoko sudah keliling Danau Toba belum sempat karena tadi malam gerimis katanya. Nah ini nanti tugasnya Pak Polmer nih, bawa keliling nih Pak Wihatmoko untuk keliling Danau Toba. Tapi sudah pernah Pak ke sini Pak? Oh sudah Pak. Sudah pernah. Nah, yang di Parapat. Oh di Parapat. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi kami beberapa waktu yang lalu di Komisi 7 DPR bersama-sama mitra kerja kami yaitu BRIN ya telah bersepakat untuk melakukan beberapa pelatihan-pelatihan terhadap kelompok masyarakat yang ada di daerah-daerah di masing-masing kabupaten kota yang ada di daerah sesuai kebutuhannya. Dan dua minggu yang lalu ya Pak Lambas, ini di kegiatan yang sama seperti ini kita lakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, walaupun pada saat itu memang yang dibicarakan dari BRIN adalah bukan soal kompos, kalau nggak salah waktu itu adalah tentang karya tulis ilmiah kepada para guru-guru di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga ini nanti kegiatan seperti ini akan kita lakukan kalau nggak salah minggu depan di Samosir ya. Di Samosir temanya juga sama tentang kompos. Nanti akan bergulir terus ke beberapa kabupaten yang akan kita lakukan acara-acara seperti yang bekerjasama dengan BRIN. Nah, kenapa di Kabupaten Toba khusus kita bicara soal kompos? Saya waktu itu terpikir Pak Wihatmoko, di sini mayoritas penduduknya adalah petani. Walaupun ini adalah destinasi super prioritas, tapi mata pencaharian utama daripada masyarakat di sini hampir 90% adalah pertanian. Memang pariwisata belakangan ini sudah menjadi sumber pencaharian masyarakat, tapi masih juga pertanian yang mayoritas sebagai sumber pencarian mata pencarian masyarakat. Nah, karena pertanian maka tentu aktivitas daripada masyarakat tersebut tidak lepas daripada pupuk. Nah, persoalan hari ini Pak Wihatmoko di Kabupaten Toba dan juga kabupaten lainnya, khususnya di kawasan Danau Toba inilah, itu adalah soal pupuk Pak Sri ya. Kita tahu
pupuk yang biasa digunakan masyarakat di sini di samping kompos itu adalah pupuk subsidi, ya. Nah, keterbatasan terhadap pupuk subsidi ini kan menjadi masalah juga terhadap masyarakat sekarang ini. Di sini harga sekarang ini pupuk subsidi di sini hanya 2 jenis, yaitu NPK dan urea. Hanya 2 jenis pupuk subsidi, ya. Dan memang yang lainnya kalau dulu masih ada Jeta, ya. Walau sonari dengan benang, nggak ada, ya. Dulu ada Jeta, ada TSP, ada macam-macam yang pupuk subsidi. Kalau sekarang ini hanya 2 jenis pupuk, yaitu NPK dan urea. Nah, ini memang masalahnya ada 2. Ini masalah klasik sebenarnya. Masalah klasik di mana produsen pupuk kita dari seluruh Petrokimia Gresik, Kujang, PIM dan lain sebagainya itu kapasitas produksinya adalah hanya 15 juta ton per tahun. Dari 15 juta ton per tahun, yang subsidi itu hanya 9 juta ton per tahun untuk seluruh nasional Indonesia. 9 juta inilah yang 9 juta ini yang subsidi yang diberikan melalui Gapoktan dan seterusnya kepada kelompok tani. Sementara yang 6 juta ton lagi itu adalah non subsidi. Nah, kita bisa bayangkan Pak Wihatmoko, kalau masyarakat ini hanya mengandalkan pupuk subsidi yang 9 juta ton per tahun seluruh Indonesia, itu tidak akan mungkin bisa menggerakkan pertanian kita. Termasuk juga di Kabupaten Toba. Di sini, apalagi belakangan ini, Pak Wihatmoko, di sini sangat komoditas unggulan sebelum komoditas unggulan yang sebelumnya existing. Sekarang ini yang lagi booming di sini adalah jagung. Pasca pemerintah menetapkan stop impor jagung, di sini jagungnya luar biasa, Pak. Sekarang ini, ya. Nah, karena komoditas jagung di sini sangat unggul dan sangat digeluti oleh masyarakat, tentu mereka juga kebutuhan mereka terhadap pupuk itu akan berlipat lebih dari kebutuhan biasanya, ya. Nah, karena saya, Pak, setiap saya turun ke dapil, ke reses, saya kebetulan dari beberapa hari yang lalu sudah ada di Kabupaten Toba ini. Kemarin saya di desa Sitong Marnipi. Semua keluhan masyarakat itu adalah pupuk. Persoalannya adalah pupuk. Nah, mengatasi ini tentu kita tahu keterbatasan pemerintah tadinya untuk menaikkan kapasitas produksi terhadap pupuk subsidi itu sangat tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi terhadap penggunaan pupuk kompos. Itulah perlunya mungkin nanti kehadiran BRIN terhadap masyarakat di sini, ya, sehingga dengan adanya acara seperti ini kita berharap bahwa pupuk kompos itu menjadi jawaban ataupun solusi terhadap persoalan yang ada sekarang ini, akses masyarakat yang sangat terbatas terhadap kebutuhan pupuk, sementara komoditasnya berlipat-lipat dan bertambah, apalagi dengan jagung. Jagung di Kabupaten Toba itu sekarang ini sudah hampir di angka 25.000 hektar, Pak, kalau diakumulasikan. Itu hanya satu komoditas, itu hanya satu jagung. Kita bisa bayangkan berapa kebutuhan pupuknya nanti untuk bisa menopang pertanian khusus untuk komoditas jagung. Belum lagi padi, sawah. Di sini juga komoditas kopi juga sangat bagus. Ada beta hinang. Coklat, ya. Kalau di daerah perbatasan Toba ke arah Labuan Batu, di situ juga ada sawit. Nah, itu udah pupuknya udah pupuk industri lah, ya. Tapi yang menyangkut terhadap masyarakat itu ada coklat, ada kopi, ada hortikultura juga di sini banyak, Pak Sri, ya. Hortikultura cabai, bawang ada teh, jahe, jahe banyak, sangat banyak hortikultura yang ada di Kabupaten Toba ini. Nah, masalah utama tadi seperti yang saya katakan, Pak Wihatmoko, masalah utama itu adalah masalah pupuk. Dan Pemda sendiri itu juga tentu tidak bisa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah soal pupuk ini, Pemda itu. Nah, itulah yang saya selalu pikirkan,
Maka ketika kita kemarin RDP dengan BRIN, saya terpikir ada nggak soal kompos ini. Nah, kalau itu nanti bisa kita lakukan seperti yang dibilang Pak Wihatmoko tadi, kalau kita hari ini pelatihannya dan nanti kemudian bisa dipraktekkan atas ilmu yang diturunkan oleh Pak Sri nanti, kita berharap paling tidak bisa memberikan solusi terhadap persoalan pupuk yang ada di Kabupaten Toba pada saat ini. Nah, itulah harapan Amang Minang terhadap kita semua. Mudah-mudahan saya berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai tuntas nantinya. Secara bersamaan juga sebagai informasi kepada kita, secara bersamaan hari ini ada 2 kegiatan sebenarnya yang kami lakukan. Satu di Labersa yaitu tentang pelatihan kompos yang dilakukan bersama-sama dengan BRIN. Di hari yang sama juga nanti setelah saya dari sini saya akan ke Hotel Serena Uli. Di sana kita juga melakukan pelatihan tentang batas wilayah yang dilakukan dengan mitra kerja yaitu BIK, Badan Informasi Geospesial, tentang pemetaan wilayah. Di sini tapal batas daripada wilayah-wilayah juga cukup banyak persoalan yang dihadapi oleh para kepala desa, dan kita mengharapkan nanti pasca kegiatan tersebut bisa menjadi solusi terhadap masyarakat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kepada seluruh peserta dihamu aman amin dan amin ya. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi solusi terhadap persoalan pupuk kita hari ini, khususnya di Kabupaten Toba. Siapa di sini yang petani jagung? Tunjuk tangan aja. Hampir 50% jagung. Sekarang udah panen jagung atau masih meranang? Nah, persoalan kedua, ini nanti kalau kita curhat sama BRIN ini, persoalan kedua juga di sini adalah karena memang komunitas jagung ini lagi tadinya sebelum stop importasi jagung itu Pak Sri ya paling di angka 5.000 hektar lah jagung, tapi setelah harganya bagus sekarang ini harga waktu itu tertinggi di angka 4.500 ya Inang ya. Enggak, harga tertinggi yang pernah terjadi pada saat itu 48, sempat menyentuh di angka 4.800 jagung, sehingga semua masyarakat berlomba-lomba menanam jagung sampai kemudian tanah kosong pengen tanam jagung sonari, tanah yang sudah tidak produktif sekarang sudah ditanami semua dengan jagung, kiri kanan jalan kalau kita lihat itu semua udah penuh dengan jagung. Saya pernah tanya Kadis Pertanian di Pemkab udah di angka 25.000 hektar lebih di Kabupaten Toba. Persoalan muncul lagi selain pupuk ini adalah bibit. Masyarakat di sini menggunakan bibit itu adalah Pionir 32. Sampai saya waktu itu Pak Sri pernah menghubungi ke Malang, ke sana pabrikannya, bibitnya, karena memang itulah yang paling cocok, Pionir 32 itu. Nanti untuk next mungkin supaya ada bahan di BRIN gitu Pak soal bibit ini. Ini sekarang langkanya setengah mati Pak Sri, langka semua karena semua udah menanam jagung, akhirnya sangat sulit menemukan bibit jagung sekarang ini. Sampai kemarin saya ya mencoba memutar otak lah bagaimana para masyarakat ini bisa mendapatkan bibit jagung. Jadi itulah salah satu pokok-pokok persoalan. Saya kebetulan Pak Sri tahu karena saya sering ketemu dengan masyarakat, jadi saya tahu betul apa yang menjadi persoalan di masyarakat ini, apa yang mereka butuhkan. Nah tapi khusus hari ini kita fokus masalah pupuk dulu lah ya. Mudah-mudahan nanti masalah pupuk ini dengan kompos ini kita bisa mencarikan solusi terhadap pertanian kita yang menggunakan pupuk ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tanyakan aja langsung ke narasumber kita Pak Sri. Beliau ini seorang doktor dari BRIN yang sudah memahami tentang pupuk dan kompos. Imajuna bui pasatu hamu amangin angati anggiat makoron naulina denggatu kita selalu guna. Koras dengan atas nama
atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka pelatihan pengolahan sampah organik menjadi kompos yang dilakukan bersama dengan BRIN dengan ini resmi kami buka.